Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Show, Make It Solution. Hai Sobat MI semuanya, kembali lagi dengan saya Fatimah. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik nih untuk teman-teman semua. Karena apa? Kita akan membahas hal yang membuat teman-teman ini makin happy tentunya. Karena kita akan lebih banyak diskusi mengenai Money Talks, Financial Planning for Millennial Success, dengan seseorang yang sangat spesial sekali, yaitu ada Kak Ega. Halo Kak Ega. Hai Mbak Fatimah. Kak, ini teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang Kak Ega nih. Boleh Kak, perkenalan dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Cahaya. Saya saat ini sebagai financial planner. Wah. Ya, salam kenal dari saya ya. Selamat datang Kak Ega di Muhammad Institute, Kak Ega. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wah, ternyata Kak Ega ini seorang financial planner ya. Iya. Tentunya akan banyak memberikan kita tips and trick dan juga strategi nih buat kita semua yang masih muda, gimana caranya supaya kita bisa mencapai kebebasan finansial nih bahasanya ya Kak ya. Gimana sih umur-umur 20-an, 30-an ini bisa merancang supaya bisa efektif dan strateginya pas nih Kak. Oke. Nah, langsung aja kita ya Kak, kita bisa ngobrol lebih lanjut kalau gitu. Oke. Nah, silakan. Kak, boleh dong sedikit ceritakan gimana cara seorang milenial bisa merencanakan tujuan dan goals-nya, supaya apa strateginya untuk bisa mengatur keuangan nih sesuai nih Kak, dan gimana cara menentukan goals yang tepat? Oke. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi kalau kita bicara tujuan keuangan, setiap orang tentunya perlu ya untuk melakukan tujuan keuangan. Bahkan milenial tadi ya. Nah, bagaimana caranya adalah dengan kita menetapkan dulu tujuan kita mau apa nih. Mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Pastinya kayak Mbak Fatimah nih. Mbak Fatimah pastinya punya ya jangka pendek, apa yang direncanakan di Mbak Fatimah? Pengen liburan. Biasanya kalau Liburan milenial jauh pengennya gitu ya. liburan ya, liburan yang jauh. Keinginannya di mana, Mbak? Pinginnya di Korea Selatan nih, suka opa-opa soalnya. Di Korea Selatan. Nah, tentunya tadi ya kalau kita bicara tujuan jangka pendek, berarti kan mungkin sekitar 1 tahun ya mendatang maksimalnya. Nah, tentunya kita perlu nih menentukan strategi keuangan yang tepat untuk bisa mencapai tujuan keuangan tadi. Contohnya pendek, jangka pendek. Kemudian kita bicara jangka panjang ya, dan juga jangka menengah. Mungkin jangka menengah dulu kali ya. Jangka menengah kan berarti sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan lah apa yang diharapkan kita. Jadi kita harus atur dulu apakah nanti mau mungkin pendidikan lagi lanjutan S2, S3 itu kan juga butuh biaya ya. Kemudian juga mungkin juga pengen beli rumah. Sekarang banyak milenial ya, saya lihat ya yang perumahan ya, sudah ada milenial yang sudah beli ya usianya masih 25 tahun tuh luar biasa loh ya. Dan itu tentunya tadi balik lagi strategi keuangan tuh perlu banget di tempat yang tepat. Kemudian jangka panjang, misalnya perencanaan untuk pendidikan anak nanti pastinya kan akan menikah. Kemudian nanti pensiun. Nah, itu juga perlu menempatkan strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan tadi. Nah, tentunya kalau jangka panjang kita harus bicara inflasi, kita harus ngejar nih inflasi. Sedangkan kalau misalnya contoh kita bicara pensiun. Nah, sekarang biaya hidup sehari-hari aja inflasinya itu bisa sampai 3-5%. Nah, bagaimana kalau yang lebih jangka panjang? Mungkin bisa sampai 10%-an lebih. Jadi, strateginya adalah ditempatkan di tempat yang tepat nih untuk tabungan, investasi sesuai dengan tujuan keuangan tadi. Oke, ditempatkan di tempat yang tepat. Contohnya apa nih Kak? Contohnya apa? Misal tadi kita bicara jangka panjang, mungkin ya. Kita bicara jangka panjang dulu. Nih, kalau jangka panjang tadi, misalnya kita ada rencana nanti menikah dan memiliki anak. Nah, rencananya adalah pendidikan anak nanti sampai kuliah. Kita misalnya contoh S1. Sekarang S1 biayanya butuh sekitar 500 juta mungkin ya, kalau misalnya mau yang bagus nih ya. Nah, berarti investasi yang tepat adalah yang dengan imbal hasil yang tinggi. Misalnya contoh saham, misalnya ya saham kita tahu ya returnnya kemungkinannya tinggi nih potensinya. Tapi ya kita juga harus paham resikonya tinggi juga. Nah, karena pada dasarnya investasi itu biasanya high risk high return. Kalau misalnya mau dapat imbal hasil yang tinggi, ya juga harus mau menerima resikonya tadi. Tapi balik lagi ya, kita harus tahu dulu tujuan keuangannya apa dan nanti ditempatkan di tempat yang tepat nih nanti dana yang kita miliki.
Oke, jadi pastikan dulu teman-teman mengatur tujuannya dulu ya Kak ya. Betul. Ada jangka menengah, jangka pendek, menengah, lalu menengah, jangka panjang. Dan ditempatkan di tempat-tempat yang tepat. Betul. Mungkin kalau jangka pendek itu tabungan biasa ya Kak ya? Betul, kalau jangka pendek biasanya tabungan dan startup, pasar uang Ya, misalnya. pasar uang ya. Oke, Ya. di yang returnnya mungkin nggak begitu besar tapi Kecenderungannya low risk aman. lah ya, aman ya Kak ya. Iya. Oke. Kemudian nih Kak, saat ini tuh banyak banget untuk anak-anak milenial tuh yang namanya ada bahasanya ada Shopee Pay Later, Ya. ada juga pay later yang lain-lain lah ya. ya. Gimana sih Kak Ega menanggapi itu? Ya, kalau kita bicara hutang ya, ya pay later. Sebenarnya hutang itu boleh nggak sih? Boleh aja sebenarnya. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa hutang yang kita miliki saat ini itu harus ideal dari angka pendapatan kita. Jangan sampai hutang yang kita miliki itu lebih besar dari pendapatan. Jadi bisa jadi pengeluaran kita lebih besar nih dibandingkan dengan pendapatan kita. Nah, itu yang bahaya. Tadi kayak pay later. Pay later kan biasanya memang kita untuk membeli sesuatu yang konsumtif ya. Ya, Biasanya ya. Misalnya beli baju biasanya ya, sekarang. Oh iya, betul, lebaran beli baju. Kayak gitu. lebaran beli baju, kemudian beli HP. Itu kan sifatnya semuanya konsumtif ya biasanya ya. Nah, kalau yang sifatnya konsumtif apakah bagus? Ya sebenarnya sih kalau mau menikmati hidup boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai tadi kelewat dari batas. Oke. Gitu. Kalau persentase dari gaji itu berapa sih Kak tepatnya untuk kita ada misalnya hutang atau tanggungan tertentu? Oke. Ya, kalau hutang sendiri yang bersifat konsumtif maksimal di 20%. 20%. Sebaiknya 20% dari pendapatan kita. Ya, itu yang maksimal ya. Ya, maksimal. maksimal. Batas maksimal yang dikatakan ideal. Oke. Kalau hutang yang bersifat produktif, nah kalau bicara produktif itu beda apa? nih berarti. Beda. Oh, Iya. gimana ya? Nah, kalau yang sifatnya produktif adalah misalnya contoh kita beli rumah lah ya. Ya. Kalau rumah kan harganya terus naik. Iya. Ya. Dan rumah suatu saat kita bisa jual, harganya bisa naik atau bisa jadi kita sewakan. Ya. Nah, itu yang disebut investasi. Nah, dengan cara misalnya berhutang. Nah, itu yang disebut dengan hutang produktif. Nah, kalau sifatnya hutang produktif itu bisa sampai di 30-35% dari pendapatan kita. Ya. Oke, karena kita sedang membahas alokasi gaji ya Kak. Iya. Mungkin Kak sekalian diberikan tips sedikit nih Kak untuk alokasi teman-teman semua nih yang mungkin gajinya masih ya cukup lah ya untuk mereka semua nih. Gimana sih Kak cara mengalokasikannya mungkin untuk pengen ngasih orang tua sekian atau untuk bisa jalan-jalan sekian. Pasnya gimana sih Kak Ega? Caranya yang pertama ya, kalau kita mau tadi mengalokasikan dana yang kita miliki atau pendapatan yang kita miliki, mulai dulu kita mengatur anggaran dulu. Ya, yang pertama itu. Jadi anggaran itu isinya adalah berapa nanti yang dikeluarkan untuk misalnya biaya hidup. Kalau biaya hidup kan pasti ya sifatnya ya. Karena misalnya contoh biaya hidup tuh kita makan sehari-hari, perjalanan, transportasi dan lain-lain itu kita harus alokasiin dan itu sifatnya tetap biasanya ya. Kemudian ada lagi yang dialokasikan buat hiburan tadi ya, buat milenial sukanya menikmati hidup tadi. Ya iya, memang wajar sih ya kita biar nggak stres juga ya. Ya, itu juga nanti dialokasikan ya. Kemudian ada lagi yang tadi anggaran yang mungkin khusus buat tabungan investasi juga harus dianggarkan. Kemudian sisanya itu biasanya untuk asuransi ya, biasa itu juga perlu ya, wajib karena itu pondasi kita juga untuk bisa mengelola kekayaan kita. Ya, kemudian juga ya mungkin biasanya tuh juga ada persiapan buat pensiun. Ya, jadi kita juga pastikan harus ada dana darurat dan juga investasi juga. Ya, itu jadi nanti dibagi-bagi tuh dari pendapatan yang kita miliki. Tergantung prioritasnya ya Kak ya. Tergantung prioritasnya. Tuh teman-teman catat ya tadi ya. Mungkin saya ini nggak catat ya. Tadi beberapa teman-teman ada yang pertama anggaran untuk kebutuhan pokok ya Kak ya. Kemudian untuk hiburan. Kemudian ada lagi buat investasi tabungan dana darurat. Iya, dana darurat. Silakan teman-teman dialokasikan sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Betul. Oke. Nah, mengenai dana darurat investasi ya Kak ya, seberapa penting sih Kak kita milenial ini untuk segera mulai untuk menabung dana investasi atau juga dana darurat seperti itu Kak? Oke. Kalau menabung tentunya bukan hanya milenial aja ya, semua orang pasti butuh tabungan. Dan tabungan itu adalah salah satu cara kita untuk tadi menyimpan dana darurat kita.
menyimpan dana darurat kita. Nah, tadi bicara dana darurat dulu ya. Bicara dana darurat itu kan adalah dana yang nanti bisa kita gunakan jika terjadi hal yang tidak terduga. Nah, itu sangat penting. Nah, biasanya bentuknya adalah tabungan karena supaya bisa diambil kapan saja ya. Mudah ya Kak ya? Mudah, betul. Kalau investasi, nah ini berbeda nih. Dana darurat dengan investasi. Kalau investasi adalah sifatnya adalah untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, karena investasi sendiri kan artinya adalah kita menanamkan modal untuk bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Nah, tujuannya apa investasi? Tujuannya supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Balik lagi tadi yang pertama ya, tujuan keuangan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, kalau bicara caranya gimana? Ya, caranya mulai dari dana darurat dulu ya, mungkin ya. Kalau dana darurat ya caranya adalah memang kita harus disiplin dulu. Dari pendapatan yang kita punya, kita tuh memang sudah harus sadar mengalokasikan dana tersebut untuk ke dana darurat ya, karena sifatnya itu kan bisa urgent, kita harus ambil kapan saja kan. Nah, kalau bisa nanti langsung disisihkan nih ke tabungan khusus ya untuk dana darurat. Beda rekening gitu ya Kak beda biasanya rekening ya. Iya, tujuannya apa? Biar nggak diambil-ambil. Iya, betul. Nah, kemudian kalau investasi caranya adalah ya tentunya kita kalau bicara tadi alokasi dana ya, kita perlu sadar harus ada alokasi dana yang akan masuk ke investasi. Nah, yang idealnya berapa sih kalau investasi ya? Minimalnya adalah di 10%. Minimal ya, 10% dari pendapatan. Pendapatan yang kita dapat. Betul, iya. Jadi kita rutinkan dari 10% itu kita langsung pilih nih investasi yang sesuai dengan yang pertama dengan profil kita dalam berinvestasi, cocoknya yang mana. Yang kedua kita lihatnya juga dari tujuan keuangan kita. Karena balik lagi tadi high risk high return. Kalau kita mau keuntungan yang tinggi ya tentunya kita harus pilih nanti investasi yang bisa dapat imbal hasil yang tinggi. Ya. Kalau yang nggak berani dengan resiko ya pilihnya yang aman-aman gitu ya. Oke, kalau buat teman-temannya masih pemula nih, kira-kira investasi apa sih yang tepat untuk teman-teman belajar nih? Oke, yang paling tepat adalah pasti biasanya ya kalau pemula itu takut akan resiko. Biasanya kecenderungannya ya. Betul. Takut akan resiko. Jadi saya sarankan adalah pilih yang memang tipe investasinya konservatif. Ya, kalau konservatif itu tadi resikonya rendah, kecenderungannya aman, tapi memang imbal hasilnya tidak besar dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Misalnya kayak deposito ya, teman-teman bisa mulai nih ya. Sekarang kan banyak ya pilihan deposito ya. Deposito syariah ada, deposito yang non syariah juga ada, dan bisa memilih tadi imbal hasil, bagi hasil ataupun bunga yang bisa nanti disesuaikan dengan keinginan. Kemudian atau bisa juga pilih reksadana misalnya ya. Kalau reksadana kan ini bentuknya seperti diversifikasi investasi ya. Karena ditempatkan di beberapa kelas aset. Nah, nanti bisa disesuaikan juga. Kalau mau pilihnya yang tadi resikonya kecil, pilihnya reksadananya yang pasar uang misalnya. Atau pilih yang reksadana pendapatan tetap yang lebih banyak porsinya adalah obligasi syariahnya misalnya. Ya, mungkin itu tipsnya. Berarti untuk teman-teman semua yang ingin mulai belajar ya Kak ya, bisa mulai investasi di deposito atau reksadana seperti itu. Nah, kalau mengenai kesalahan nih teman Kak Ega ya, mungkin banyak juga dari Kak Ega mungkin pernah meng-coach beberapa milenial nih ya. Apa sih biasanya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk mengatur keuangannya? Iya, yang pertama adalah banyak loh yang ternyata belum tahu tujuan keuangannya mau apa. Ya banyak ya. Karena tadi balik lagi melihat sesuatu mungkin lebih jangka pendek. Misalnya mumpung masih muda. Iya, itu sering terjadi. Iya, masih muda kita harus menikmati hidup, balik lagi ke situ ya. Jadi akhirnya ya yang penting saya happy hari ini atau saat ini gitu ya, nggak memikirkan untuk jangka panjang. Nah, itu biasanya kesalahan yang pertama. Jadi tidak tahu nih tujuan keuangannya mau apa, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak mengecek cash flow. Ya, tidak mengecek cash flow. Cash flow itu apa ya? Cash flow itu kan adalah
perputaran uangnya ya. Jadi pemasukan dan juga pengeluaran ya, pastikan pemasukannya atau pendapatannya harus lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, kadang milenial itu karena mungkin kalau sekarang ya banyaknya kemudahan untuk tadi pinjaman ya, untuk membeli barang. Jadi sifatnya emosional. Mungkin lebih banyak pengeluaran bisa jadi dibandingkan dengan pendapatan. Ya, itu bisa terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah mungkin nabung, itu sudah biasa, tapi investasi yang mungkin masih ragu atau merasa investasi nanti-nanti aja deh. Nah, itu biasanya ya kesalahan yang terjadi pada milenial. Oke, jadi nggak tahu tujuannya, nggak pernah ngecek cash flow dan nggak mulai investasi ya. Kak ya. Dan dari Kak Ega nih mungkin apakah termasuk trainer yang memberikan tips harus menulis apa aja yang keluar hari ini kayak gitu, atau gimana sih Kak, yang supaya kita tuh kayak bisa tertrack gitu ya apa aja yang keluar tuh? Kalau yang idealnya balik lagi ya memang kita harus mengatur anggaran dan kita harus membuat cash flow kalau kita bicara yang ideal ya. Tapi nggak semuanya mungkin orang sedetail itu. Setidaknya apa yang bisa dilakukan, setidaknya teman-teman tahu pengeluaran apa yang sudah dikeluarkan dalam 1 bulan. Dan bisa mengkalkulasi total keseluruhan dari pengeluaran, dan jangan sampai tadi pengeluaran tadi itu lebih besar dari pendapatan ya. Karena itu mungkin terjadi ya, yang saya lihat misalnya contoh dengan mudahnya sekarang pay later, akhirnya karena mudah untuk bisa meminjam ya, akhirnya pengeluarannya itu ternyata lebih banyak untuk membayar hutang ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, thank you banget Kak Ega ya. Teman-teman semuanya udah gimana? Udah mulai bisa merencanakan kan mengelola keuangan seperti apa? So, inilah segmen pertama. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya. Hai Sobat MI semuanya, welcome back to second section. Nah, hari ini kita akan banyak mendengarkan tips dari Kak Ega mengenai cara mengelola keuangan. Langsung aja nih Kak Ega. Tadi kita sempat bahas mengenai ada dana darurat, ada juga mengatur prioritas, ada juga tadi gimana caranya supaya kita bisa investasi. Nah, dari semuanya itu nih Kak, gimana caranya kita bisa mengatur prioritas Kak? Jadi kita tetap bisa happy-happy menikmati hidup, tapi juga bisa merencanakan keuangan di masa depan kita dengan baik. Iya, bagaimana kita bisa mengatur prioritas ya untuk bisa seimbang dari mulai kita menikmati hidup dan juga memikirkan masa depan. Nah, caranya sebenarnya gampang banget. Kita tuh harus sadar dulu mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Nah, kalau kebutuhan berarti sesuatu yang memang wajib. Kalau nggak ada, kita bisa bahaya untuk kedepannya. Contoh misalnya makanan, biaya hidup sehari-hari. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita tidak mengalokasikan buat transportasi. Ya, kemudian kita untuk mungkin bayar sekolah dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut kebutuhan. Nah, kalau keinginan adalah sifatnya adalah emosional. Jadi kita beli itu karena ingin saja. Nah, kalau kita sudah sadar itu butuh atau tidak, akhirnya kita bisa memprioritaskan ya. Yang dibutuhkan itulah yang diprioritaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya balik lagi sih, kita perlu memiliki tujuan keuangan ya. Tadi kalau senang-senang boleh nggak sih ya, boleh-boleh aja ya. Pastinya jangankan milenial, saya juga yang bukan milenial ya saat ini ya, tentunya juga pengen kalau untuk bersenang-senang. Tapi kita perlu untuk bisa tadi alokasi dana pendapatan kita.
kita bisa pakai pendekatan itu 50, 30, 20. Maksudnya apa? Yeah. Jadi 50% dari pendapatan kita itu untuk biaya hidup tadi, kebutuhan ya, menjawab kebutuhan kita. Nah, 30%-nya adalah untuk nabung, buat investasi, ya, untuk dana darurat, kemudian untuk punya asuransi, itu penting juga ya. Nah, 20%-nya gimana? 20%-nya adalah maksimal untuk hutang. Ya. Jadi hutang itu boleh nggak? Boleh, apalagi yang bersifat produktif yang tadi kita bahas. Ya. Jadi yang pertama tadi prioritasnya adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dan mana keinginan. Dari situ kita bisa memprioritaskan ya. Tentunya kebutuhan yang perlu kita penuhi dulu. Tadi 50% ya. 50% dari pendapatan kita. 30%-nya jangan lupa untuk berinvestasi. Dan juga boleh ada hutang. Ya, untuk tadi bisa jadi hutang buat seneng-seneng boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya 50% itu lebih ke kebutuhan apa aja ya Kak ya, kebutuhan pokok gitu. Lalu 30%-nya kita bisa alokasikan untuk investasi, dana pensiun atau juga apalagi dan darurat juga masuk 30% itu ya Kak ya. Betul. Kemudian 20%-nya untuk hutang produktif, contohnya KPR seperti itu, KPR. Oke Kak, jadi tadi 50, 30, dan 20 ya teman-teman ya, silahkan dipraktekkan sesuai dengan pendapatannya masing-masing seperti itu. Nah Kak Ika mau tanya lagi dong, apa saja nih aspek yang perlu dipertimbangkan milenial untuk merencanakan prioritasnya Kak? Jadi ada prioritas, ada keinginan dan kebutuhan. Nah cara membedakannya atau aspek apa aja sih Kak yang perlu kita pertimbangkan seperti itu? Oke, kalau yang perlu dipertimbangkan tadi, kalau kebutuhan itu kan sifatnya adalah sesuatu yang pasti akan kita harus penuhi ya. Nah, nanti mungkin dari pendapatannya teman-teman semua di sini itu langsung dialokasikan untuk tadi kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Kemudian tadi ada 30%-nya adalah investasi. Kemudian tabungan, dana darurat. Nah, itu juga harus langsung dialokasikan. Ya, misalnya punya pendapatan 10 juta, 30% berarti 3 jutanya itu langsung dipilih tuh ya. Mau investasi di mana? Ya. Prioritasnya adalah kalau bisa investasinya sesuai dengan profil resiko ya, dari teman-teman semua ya. Apakah tipenya agresif, konservatif atau moderat? Kalau tipe konservatif itu kan berarti yang pengen yang aman-aman aja. Berarti langsung dialokasikan dari 30% misalnya 5% atau 10%-nya adalah ke tabungan deposito ya misalnya. Terus kemudian ada investasi juga nanti yang untuk jangka panjang. Ya coba deh sedikit misalnya obligasi ya. Supaya apa? Tadi kalau bicara prioritas pasti teman-teman juga ada dong prioritas bukan hanya jangka pendek ya, juga ada jangka menengah misalnya. Nah, itu cocok nih penempatannya adalah misalnya di obligasi syariah. Kemudian juga nanti teman-teman kalau bicara prioritas lagi, nanti teman-teman bisa melihat apakah investasi atau kebutuhan yang diinginkan ini memang sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Karena bisa jadi kadang-kadang milenial itu karena ikut-ikutan aja, ya bisa jadi ya, ikut-ikutan sama temennya, ini bagus, tapi ternyata memang nggak sesuai sama kita. Nah, jadi memang harus tahu juga tadi profilnya, kemudian nanti penempatan dana yang ingin dipilih, kemudian alokasi pengeluarannya kemana, itu juga harus jelas. Oke, jadi untuk mengatur prioritas baik teman-teman ya. Jadi silahkan untuk kebutuhan langsung disisihkan kayak gitu ya Kak. Langsung disisihkan. Sebaiknya seperti itu. Jadi lebih disiplin ya. Iya, lebih disiplin. Kemudian dari dana 30% tadi silahkan dipilih nih mau investasi kemana kayak sesuai dengan profilnya masing-masing. Betul. Nah, baru kemudian 20%-nya untuk tadi ada namanya apa Kak? Hutang produktif tadi ya Kak ya? Hutang produktif tadi. Hutang konsumtif boleh nggak sih? Boleh. Dari 20% itu sebenarnya boleh ya. Dibagi lagi gitu ya Kak ya? Dibagi lagi. Tadi balik lagi ke prioritas. Kalau sifatnya adalah kebutuhan, yang hutangnya, alokasi hutangnya mungkin lebih besar yang produktif, sifatnya produktif. Kayak tadi misalnya KPR, atau sekarang tuh kan ada juga yang pinjaman tapi untuk beli emas misalnya ya.
Terus kemudian yang pokoknya yang bersifat investasi yang bisa menghasilkan pendapatan kita. Tapi yang konsumtif boleh nggak boleh, misalnya 5% atau 5% atau 10%-nya ya, betul. Itu untuk konsumtif kita. Pengen beli HP baru boleh-boleh aja. Misalnya buat liburan gitu juga boleh. Oke Kak, nah itu kan nanti mungkin lebih bisa relate ke teman-teman yang itu gajinya tetap ya Kak ya. Iya. Ini kalau misalnya teman-temannya usaha nih, atau mungkin yang mereka pendapatannya mingguan, atau mungkin ada yang ya 2 minggu sekali, ya gitu. Iya. Apakah sama cara mengaturnya? Kalau cara mengaturnya, prinsipnya sebenarnya harusnya sama. Sama, ya, secara prinsip sama ya, Kak. ya. Kalau bicara prinsip, yang idealnya adalah sama ya. Karena kembali lagi kita harus tahu pendapatan kita. Mungkin kalau tadi bedanya bagaimana kalau yang bukan tetap ya. Biasanya karena ada variabel-variabel tertentu ya. Tapi kan kita bisa mengestimasi ya. Kira-kira pendapatan kita rata-rata per bulan berapa. Oke. Dari rata-rata per bulan tadi baru nanti disisihkan tadi yang pendekatan 50, 30, 20. Ya, itu buat teman-teman yang mungkin pendapatannya kan banyak nih kayak yang influencer mungkin ya, atau punya usaha di rumah, atau mungkin ada usaha sendiri nih ya. Jangan dengan alasan itu mereka jadi kayak nggak bisa nih untuk ngatur. Tetap bisa ya Kak ya, tetap bisa, dengan prinsip tentunya yang sama seperti itu. Betul. Oke Kak Ega, nah ini mungkin ada yang terakhir nih Kak, gimana sih Kak caranya supaya di milenial nih ya, mungkin teman-teman semua ada yang banyak ngerasain selain dana darurat nih, kadang kan banyak juga orang yang mau ngumpulin dana darurat tuh kayak udah nggak bisa lagi nih kayak gitu. Mungkin ada yang sampai mereka ada yang terkena PHK atau mungkin tiba-tiba orang tuanya sakit atau bagaimana nih. Nah, untuk mengatur dana tiba-tiba seperti itu selain dari dana darurat ada nggak sih Kak caranya? Kalau sifatnya tadi urgent, dadakan, itu memang balik lagi dana darurat. Oke. Ya, kembali lagi memang kita butuh dana darurat. Nah, dana darurat itu yang balik lagi kita ngomong ideal ya, kayak perencanaan keuangan ya. Ya, yang ideal adalah 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran kita. Ya, 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran kita. Itulah dana darurat yang perlu kita sisihkan. Ya, misalnya contoh, pengeluaran kita 1 bulannya 10 juta ya. Yang gampang aja ya kita hitung ya. 10 juta kalau tadi angka minimalnya adalah 3 kali, berarti minimalnya adalah di 30 juta. Minimal yang dana disimpan ya, darurat Kak, ya? yang harus disimpan. Iya. Jadi kalau tadi terjadi sesuatu misalnya kayak contoh PHK. Nah, kalau PHK misalnya terjadi kan itu sifatnya dadakan ya. Nah, itu kalau kita punya dana darurat 3 kalinya dari pengeluaran kita, setidaknya 3 bulan itu kita masih bisa hidup. Iya, betul. Ya, untuk biaya hidup kita. Sambil menunggu nanti dapat lagi penghasilan ya, karena mungkin aja kan nanti dipanggil interview dan akhirnya bisa bekerja lagi misalnya. Nah, maksimal tadi kita bicara 3 sampai 6 bulan ya. Kalau maksimalnya ya bisa sebanyak-banyaknya. Tapi tadi 3 sampai 6 bulan berarti 6 bulannya adalah tadi 6 kalinya dari pengeluaran kita. Berarti kalau tadi pengeluarannya 10 berarti 60 juta. Nah, itu yang aman, 30 juta sampai 60 juta. Oke. Ya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, misalnya sakit, butuh biaya, pengobatan, dan mungkin nggak ada asuransi, tetap bisa. Jadi itu pentingnya juga ada asuransi ya Kak ya? Betul, pentingnya juga untuk memiliki asuransi. Dari banyaknya tipe asuransi nih Kak, apa sih yang segera kalau bisa teman-teman bisa mulai gitu? Ada yang kesehatan, pendidikan, dan juga macam-macam ya Kak ya? Iya. Nah, itu apa sih yang mungkin bisa nih segera prioritasin dimulai kayak gitu? Balik lagi sesuai kebutuhan juga ya. Kalau masih muda, biasanya milenial, yang paling penting adalah asuransi yang sifatnya manfaatnya itu pada saat hidup. Nah, manfaat hidup apa aja? Misalnya contoh adalah asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan adalah jika terjadi resiko sakit, butuh biaya pengobatan, dia akan tercover karena adanya asuransi kesehatan. Nah, itu yang disebut manfaat hidup. Iya. Nah, kalau misalnya milenial yang ternyata juga sudah berencana untuk punya anak ya, atau memang sudah menikah ya. Nah, apa yang perlu dimiliki? Bukan hanya asuransi kesehatan, tapi juga asuransi jiwa misalnya. Kenapa Kak asuransi jiwa? Karena asuransi jiwa itu kan bisa mengcover jika terjadi resiko pada yang memiliki pendapatan. Ya, atau kalau kita sebut adalah orang yang penting untuk keluarga tanggungannya. Ya. Jadi agar tanggungannya misalnya tadi anak, istrinya misalnya akan bisa tetap hidup dengan baik. Nah, itulah pentingnya asuransi jiwa. Jadi balik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan.
Tapi memang kalau milenial sendiri yang diprioritaskan yang mana? Kalau bisa punya manfaat hidup tadi, asuransi kesehatan. Kesehatan yang utamanya tapi Iya, Kak ya. betul. Oke, thank you banget nih Kak Ega udah sharing hari ini. Boleh nggak dong ngasih closing statement nih buat teman-teman semua ya. Mungkin gimana sih caranya, tips and triknya atau secara singkat supaya teman-teman bisa sadar nih. Ayo bangun, ayo gerak. Kita bisa mengelola lebih baik lagi untuk keuangan di masa depan. Oke, baik. Ya, teman-teman, terakhir dari saya, jadi cara mengolah keuangan dan mulai kita melakukan perencanaan keuangan yang ideal adalah yang pertama, tetapkan dulu tujuan keuangan teman-teman. Ya, mana yang tujuan keuangan untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian setelah itu tetapkan anggarannya. Jadi dari awal ya teman-teman sudah mendapatkan pendapatan, langsung dialokasikan anggarannya ya. Mana yang anggaran untuk kebutuhan, mana yang keinginan ya. Dari situ nanti teman-teman jadinya akan tahu mana yang harus diprioritaskan. Kemudian jangan lupa juga teman-teman harus paham ya pentingnya untuk memiliki investasi. Ya, karena kalau investasi itu tujuannya adalah untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan itu nanti kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Ya, tujuan keuangan itu kita sangat panjang ya. Mulai dari bagaimana kita menjaga cash flow, bagaimana kita nanti bisa mengakumulasi kekayaan kita, bagaimana kita bisa memproteksi keuangan kita sampai pensiun dan juga mendistribusikan keuangan. Jadi tentunya kita tahu prioritasnya, kita tahu penempatannya di mana, kemudian langsung dilakukan ya, langsung dipraktekin, jangan nunggu nanti-nanti. Mungkin itu ya dari saya. Oke, jangan cuma nonton YouTube-nya aja, tapi juga dilakukan gitu ya, Kak Ega. Oke, Kak Ega, terima kasih banyak udah sharing di Muhammad Institute pada hari ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya Kak di lain waktu. Amin. Sehat selalu Kak Ega. Sama-sama. Terima kasih. Fatima. Sehat buat rekan-rekan semua. Oke, Sukses. amin. So, nah teman-teman semua, nah gimana nih? Udah mulai terbuka kan pikirannya, udah mulai fresh nih caranya gimana sih bisa mengatur keuangan, atau mungkin yang punya cita-cita apapun itu bisa dikejar melalui pengelolaan keuangan yang lebih tepat. So, terima kasih teman-teman semua udah menonton. Jangan lupa untuk dapatkan info lainnya, info training, ada info locker, info tentang tips-tips keuangan juga, dan banyak info lainnya melalui media sosial Muhammad Institute. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, dan juga TikTok kami yaitu Muhammad_Institute, ada Twitter juga Muhammad Ins, kemudian juga ada LinkedIn Muhammad Institute, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube kami yaitu Muhammad Institute TV. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram Muamalat_Institute dan juga website muamalatinstitute.com.